Halo Sobat YouTube, selamat bergabung kembali dalam Daniel Hokley Channel. Dan pada video kali ini, saya akan membahas tentang tutorial Adobe Illustrator. Adobe Illustrator adalah software berbasis vektor yang digunakan untuk membuat gambar ilustrasi, seperti gambar logo, gambar emoticon, ataupun gambar ilustrasi yang lain. Sedangkan Adobe Photoshop yang pernah kita pelajarin beberapa waktu yang lalu, adalah software yang didedikasikan untuk membuat editing gambar bitmap. Dan tutorial ini didedikasikan buat kalian semua yang mungkin belum pernah belajar Adobe Illustrator. Pertama kita klik Create New, dan di sini ada beberapa menu pilihan. Kita buat judulnya, nama projectnya adalah latihan 1. Saya biasa menggunakan sentimeter, ya, dan yang sebagai latihan kali ini saya juga menggunakan A4. Formatnya landscape, ya, dan ini untuk sementara biarkan 0 saja. Kemudian create. Nah, akan ada tampilan seperti ini. Saya menggunakan Adobe Illustrator 2020. Dan kalau kalian menggunakan software yang sama, kita bisa setting. Jadi misalnya di sini di bagian workspace, kita pilih Essential Classic, ya. Dan kalau misalnya sudah pernah pakai Essential Classic tapi mau di-reset, bisa juga. Nah, tampilannya akan seperti ini, ya. Oke, pada tutorial perdana ini, saya akan memperkenalkan fitur-fiturnya. Ini adalah untuk membuat drawing. Ini menu bar, dan ini kurang lebih palette tool, sedangkan ini adalah bidang kerja. Pertama, kita bisa aktifkan pada view itu rulers, ya, menu rulers. Pilih show rulers, maka di sini akan kelihatan rulersnya, ya. Kedua, selain rulers, kita juga bisa tunjukkan grid. Nah, ini dia grids, ya. Show grid. Nah, ini akan membantu kalau nanti kita membuat objek yang khususnya simetris, ya. Nah, dari sini kita bisa mulai dengan berbagai hal, ya. Tapi saya akan mulai dari objek yang sederhana dahulu. Yang kedua, setelah ruler, kita bisa melihat di menu ini namanya layer, ya. Nah, kita klik layer. Nah, akan ada seperti ini, ya. Jadi pada layer saya biasa membagi 3, ya. Ada background. Kemudian kalau backgroundnya saya buat ini, ya, ini punya layer namanya background. Di layer ini saya tambahkan layer baru namanya object. Nah, dan satu lagi biasanya teks. Cuman pada kali ini kita belum kasih teks. Oke, ya. Nah, kita aktifkan layer background. Dan kita bisa mulai membuat background, misalnya pakai cara yang paling gampang dulu, yaitu menggunakan rectangle tool, ya. Tinggal Anda mau backgroundnya warna apa. Jadi kalau misalnya background warna putih, ya udah, kita buat seleksi seperti ini, ya. Dan kalau kita perhatikan, sebenarnya di background ini pinggirnya berwarna hitam, ya. Nah, kita bisa klik di rectangle tadi, di kotak ini, ya, yang sebagai background. Kita bisa klik di warna hitam ini, di ini, ya, yang kotak ini, stroke ini. Kemudian kita klik none. Nah, maka garis hitamnya akan hilang. Nah, itu untuk layer background kita lock dulu. Selanjutnya akan saya jelaskan lebih lanjut tentang ini, ya, warnaan ini. Kita aktifkan layer object. Nah, tadi kita membuat objek berbentuk rectangle. Ini ya objeknya. Nah, ini kalau kita perhatikan, dia hanya warna putih. Tidak ada outline-nya atau garis pinggirnya. Kalau kita klik di sini,
Ini defaultnya adalah hitam dan putih. Jadi outline-nya hitam, dalamnya putih. Ini bisa kita ganti warnanya. Ya. Jadi kalau saya double klik di sini, saya pilih warna, maka warnanya akan menjadi merah dan hitam. Ya. Kalau ini kita switch, ya, jadi kita seleksi objeknya, kita switch, maka kebalikannya. Objek berwarna hitam dan outline atau stroke berwarna merah. Selanjutnya, dari sini kita juga bisa perbesar stroke-nya. Ya. Jadi kalau kita klik di sini ada stroke 1 poin, kita bisa perbesar. Nah, seperti ini ya. Jadi 5 poin, jadi seperti ini. Ya. Dan kalau kita mau mengganti warna hitamnya, kembali kita bisa double klik di sini, kemudian pilih warna, misalnya warna biru sama merah ya. Nah, seperti ini. Kemudian kalian bisa seleksi objeknya, kemudian copy paste, Ctrl C, lalu Ctrl V. Nah, untuk kalau di Mac mungkin Command C sama Command V. Nah, maka akan ada objek yang kita copy. Nah, kenapa saya mengcopy 3 objek ini? Nah, kita bisa lihat. Misalnya, ya, ini saya biarkan stroke-nya merah, dalamnya biru. Sedangkan yang di sini, saya bisa membuat bahwa yang terlihat adalah hanya stroke-nya. Caranya gimana? Caranya kita aktifkan ini, menu fill. Lalu kita klik none. Nah, dia akan seperti ini, hanya stroke-nya saja. Kebalikannya dengan ini, ya. Nah, ini kalau kita klik outline-nya atau stroke-nya, lalu kita tekan none. Nah, jadi seperti ini, ya. Itu contoh penggunaan ini ya, stroke dari ketebalan maupun dari isi maupun outline-nya. Ya. Jadi objek maksud saya, bukan stroke. Ya. Nah, tentunya saya akan tunjukkan cara kerja layer ya. Jadi kalau misalnya ini saya copy. Atau ini saya hapus semua ya, ini saya hapus semua. Ini saya copy, saya punya objek yang warnanya biru merah ya. Kemudian saya copy, saya ganti warnanya menjadi hijau. Nah, dan saya copy lagi menjadi warna semuanya merah misalnya, atau agak pink gitu ya. Nah, seperti ini ya. Kalau objek ini saya susun seperti ini, dari sini kita bisa lihat bahwa yang paling atas adalah warna merah, yang paling bawah adalah biru. Ya. Nah, kita akan lihat di layer, di mana layernya ada layer objek, ya, seperti ini. Nah, kalau pada layer, kalau saya expand, ya, ini cocok ya, merah di atas, hijau di bawah, paling bawah biru. Kalau misalnya, ya, misalnya saya tarik warna birunya ini ya, jadi ini yang udah di-expand dulu. Warna merahnya ini saya drag ke paling bawah. Nah, jadi dia ada di paling bawah ya. Di layernya juga begitu. Nah, cara kerja layer itu seperti ini ya. Yang atas menindih yang bawah ya. Kalau misalnya saya pengen biru yang paling atas, ya seperti ini. Nah, ya. Oke, itu cara kerja layer ya. Maksudnya ini saya hapus. Bisa kalau misalnya dalam sebuah menu ada simbol ini seperti segitiga ini, artinya ada lebih dari satu menu. Ya. Nah, menunya apa aja? Nah, kita bisa lihat misalnya ini ya. Ini round, nah seperti itu ya. Kalau merahnya mengganggu, saya ganti hitam aja ya. Misalnya saya double klik sini, hitam dan nah ya, itu tercopy nggak sengaja ya. Sekali lagi, kalau misalnya hitamnya sudah cukup dan mau dikecilin, klik, nah segitu ya. Terus kalau birunya mau diganti ya, pilih objeknya dulu, ganti warna, ganti biru yang lain misalnya, agak biru seperti ini. Nah,
begitu ya. Nah, jadi ada kotak, ada rounded rectangle tool, ada juga ellipse tool. Ellipse tool itu ini ya. Nah, kalau misalnya saya ganti warna hijau, nah seperti ini ya. Oh iya, membuat ellipse. Kalau kita mau bikin ellipse ya tinggal di drag ke arah yang kita mau. Tapi kalau mau tepat bulat sempurna, kita bisa klik, tekan tombol shift ya, sambil membuat lingkaran. Nah, ini bulat sempurna. Begitu juga dengan polygon tool ya. Nah, kalau kita tekan shift akan seperti ini, warna merah misalnya. Nah, ya. Terus ada juga bintang ya. Bintang misalnya warnanya kuning. Nah, seperti ini ya. Kok seperti pelajaran TK ya, Kak ya? Ya, memang ini bentuk-bentuk dasar ya. Nah, itu kurang lebih ya. Dan kalau kita susun kan seperti ini ya. Nah, dari ini kita bisa nebak bahwa yang paling atas itu adalah kuning ya, dan paling bawah adalah biru. Dan kalau kita cek di layer, nah sesuai ya. Kalau kita mau layernya kuningnya tepat di paling bawah, kita drag aja dari sini. Nah, atau kita juga bisa klik di objeknya. Misalnya saya ingin kuningnya kembali ke atas, saya klik kanan, ya, arrange, bring to front. Nah, ini dia. Ya. Oke, selanjutnya selain objek-objek tadi, saya juga ingin memperkenalkan fitur yang lain. Saya misalnya membuat objek ya. Kalau ini warna kuning. Nah, terus saya mau buat objek bulat yang lain. Ini saya perkecil. Nah, kalau ini saya kasih warna coklat misalnya. Yang ini juga coklat. Nah, seperti ini ya. Nah, misalnya ada seperti ini ya, objek seperti ini ya. Kalau saya mau buat yang coklat ini sejajar, gimana caranya? Ya. Nah, ini kan kita nggak tahu apakah ini sejajar atau bukan, ya, karena kayaknya ini lebih dekat, ya. Nah, kita bisa menggunakan fitur yang namanya align, ya. Jadi, pertama kita lasso seluruh objeknya. Di lasso itu maksudnya dipilih gitu ya. Caranya klik di sini. Terpilih semua. Nah, lalu secara otomatis akan keluar menu align ini. Ya. Jadi kalau saya klik di sini, dia akan rata pinggir semua. Nah. Atau ini saya bedain warna aja deh. Ya. Ini warna lain lagi. Ya, nanti kenapa saya jelaskan kenapa saya pilih warna kuning dan 3 objek ini. Ya. Jadi untuk sementara 3 warna ini ya. Ini lingkaran, 3 lingkaran ini. Kalau saya klik di sini, dia akan rata pinggir ya. Nah, kalau ini saya perbesar dan ini perkecil, nah, makin kelihatan. Kalau saya klik di sini, rata kiri, klik di sini rata kanan, klik di sini rata tengah, ya. Dan kalau saya susunannya seperti ini, saya seleksi semua, ya. Kalau yang ini dia rata atas, makanya coklatnya nggak kelihatan. Ini rata bawah, ya. Nah, masih nggak kelihatan. Kalau mau kelihatan, coklatnya di atasin. Nah, seperti itu. Dan ini adalah rata tengah. Nah, seperti ini. Pertanyaannya, kalau semua align digabung, jadinya seperti apa? Kita lihat aja, ya. Jadi misalnya berantakan seperti ini ya. Ini ada rata tengah vertikal dan rata tengah horizontal. Nah, jadinya seperti ini ya. Dan ini juga bisa langsung diperkecil misalnya outline-nya ya. 1. Nah, jadi seperti ini ya. Yang hijau saya buang ya, yang merah saya buang juga. Nah, kalau saya punya tadi ya, sebelum 3 objek, 2 objek dulu.
saya mau tepat ini atau 3 sekalian, nggak apa-apa. Ya. Nah, kita seleksi ketiganya. Saya pengen perkenalkan lagi selain fitur align, ya. Di sini ada 3 titik, ya. Nah, ini selain align, ada juga menu ini ya, distribute object. Maksudnya gimana? Maksudnya untuk menyusun objek berdasarkan kesamaan jarak, ya. Jadi kita kembali lagi ke ini. Ini saya tinggalkan dulu deh ya, nanti ada maksudnya ini. Ya. Saya tinggalkan. Saya punya objek kotak. Ya. Saya punya objek bintang. Ya. Dan saya punya objek lingkaran. Lagi deh, ini ya, copy. Nah. Lingkarannya saya kasih warna merah. Nah, seperti ini ya. Sekarang kalau saya mau membagi dia berjarak sama, ya, misalnya begini ya. Ini kan merahnya lebih dekat ya. Jadi saya seleksi. Nah, saya bisa klik di sini dan distribute object. Misalnya ini ya. Dari sumbu yang tengah ya. Nah, ini jaraknya sama semua ya. Gitu juga dengan ini ya. Kalau misalnya saya klik di sini, nah ini biar jaraknya sama semua. Yang ini ya. Nah, sorry, ini harus di center dulu. Nah, ini kelihatannya ada jarak di sini, tapi ini kelihatannya ada jarak ya, dan sini nggak ada jarak. Padahal ini faktornya adalah objek yang ini lebih besar. Nah, karena itu kalau kita bandingkan dengan objek yang sama persis. Ya. Ini ada sedikit jarak karena nempatinya memang kurang pas tadi ya. Jadi kita buat yang ini. Nah, ini pas ya. Dia tepat sejajar dengan ini ya, dengan teman-temannya ini ya. Itu tadi distribute ya. Nah, itu adalah dasar-dasar dari objek Adobe Illustrator. Pertanyaannya, untuk apa sih ini sebetulnya? Saya akan tunjukkan caranya. Saya akan hapus ini ya. Terus saya akan fokus ke 4 benda ini. Nah, ini saya klik di 2 ini ya. Jadi kurang lebih saya akan outline-nya akan saya hilangkan ya. Jadi dia hanya berwarna coklat aja. Nah, ini juga. Ini juga ya. Nah, gini. Terus kalau saya perkecil lingkarannya ini dengan menekan tombol shift ya, biar konsisten. Nah, ini saya hapus. Nah, misalnya begini ya. Dari sini baru saya copy lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, dari ini aja udah kelihatan, saya kelihatannya mau ngapain ya. Nah, ini agar jaraknya bisa tepat sejajar gitu ya, dan dia digerakkan nggak hilang ya. Maka saya bisa klik dulu objek ini, pastikan dia sejajar horizontal. Nah, kemudian biar objeknya ini nyambung ya, menjadi satu, saya bisa seleksi dan klik kanan dan group. Nah, setelah di group saya tarik ke sini. Nah, dan setelah tarik ke sini, saya seleksi keduanya. Agar ini tepat di tengah-tengah, ya. Ini kalau saya lihat yang kanan lebih lebar ya dibanding yang kiri ya. So, kalau kalian menemukan kasus seperti ini ya, nah, ini ya. Ini diseleksi keduanya, semuanya nih ya. Terus kita klik yang ini, line horizontal. Nah, dia tepat di tengah, ya. Lalu kita group. Nah, jadi kalau di geser sudah tetap menjadi satu. Setelah itu kita gabungkan dengan ini ya, ini kayak mulutnya ya. Sorry ya. Ini jadi kalau kayak gini, arrange, bring to front. Nah, kelihatan ini kira-kira emoticon yang seperti apa gitu ya. Nah, seperti ini. Nah,
Setelah itu kita bisa seleksi dan lagi-lagi klik yang ini ya, align horizontal center ini. Kalau sudah kita group, nah jadilah sebuah emoticon ekspresi kaget ya. Ini kalau di stretch ya seperti ini ya. Nah, itulah salah satu kegunaan Illustrator. Untuk mengetahui penggunaan gambar berikutnya, kita saksikan di video berikutnya. Terima kasih.